Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang modul 1.1A6 demonstrasi konseptual. Sebelumnya saya ucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rudi Purwanto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri Tropodogrian Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Baiklah teman-teman, ini ada sebuah puisi untuk Ki Hajar Dewantoro yang berjudul Guruku Ki Hajar Dewantoro. Oh Ki Hajar Dewantoro, filosofi dan ajaranmu tetap hidup dalam setiap jantung, dalam setiap nuansa sebagai bimbingan dalam meraih mimpi dan cita. Kau hadir selalu membimbing menuju masa depan gemilang. Dalam setiap tindakan, dalam setiap usaha, ingatan akanmu terukir dalam setiap sudut hati. Ki Hajar Dewantoro, pahlawan pendidikan sejati. Semangatmu menerangi abadi dalam perjalanan ini. Di dalam dunia pendidikan, terpatri nama gemilang. Ki Hajar Dewantoro, insan mulia tak tergantikan. Teruslah bersinar dalam warisan dan ajaranmu, sebagai cahaya penerang dalam gelapnya dunia yang fana. Oke teman-teman, topik kita hari ini adalah demonstrasi konstekstual. Salah satu dasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang berpusat kepada murid. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dari tujuan pendidikan yang dihaturkan Ki Hajar Dewantoro itu, maka kita seorang guru harus punya pemahaman. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, guru memahami karakter murid. Dan yang keempat, guru memahami tujuan pengajaran. Dan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantoro yang paling kita kenal adalah 3 kalimat Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mbangun Karso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo, maksudnya adalah di depan seorang guru harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah atau di antara murid, seorang guru harus membangun semangat dan menciptakan prakarsa atau inspirasi. Tutwuri Handayani, maksudnya adalah dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan. Dan salah satu filosofi pendidikan yang diaturkan Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid. Artinya, kita harus memberikan kemerdekaan dalam belajar mereka. Yang kedua, kita menciptakan pola pikir yang kreatif dan inovatif. Dan berikanlah pengajaran sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, terkadang dalam pembelajaran ada tantangan dan hambatan yang sering muncul dalam pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat kepada murid. Yang pertama, biasanya itu contohnya adalah sumber daya yang terbatas. Terkadang sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar terbatas. Mungkin sulit untuk mengelola pembelajaran yang beragam dari setiap siswa dalam batasan sumber daya ini. Yang kedua, keterampilan manajemen kelas. Memimpin kelas siswa dengan beragam kebutuhan belajar dapat memerlukan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Guru harus menemukan keseimbangan antara memberikan perhatian individu kepada siswa dan menjaga ketertiban umum di kelas. Yang ketiga adalah tantangan psikologis. Beberapa siswa mungkin merasa frustasi atau marah ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda mengungkapkan perbedaan kemampuan mereka dibandingkan dengan teman sekelasnya. Jadi, guru harus menciptakan lingkungan yang inklusif, yang mendukung dan mendorong perkembangan setiap siswa. Setiap tantangan dan hambatan tentu ada solusi dan alternatif pemecahan masalah. Yang bisa kita lakukan antara lain, satu,
Memetakan kebutuhan belajar di antara kemauan dan minat belajar siswa berdasarkan 3 aspek. Kemauan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa dapat dilakukan melalui 3 aspek, yaitu wawancara, observasi, atau survei. Yang kedua adalah mendesain pembelajaran yang berbeda berdasarkan hasil survei. Nah, mendesain pembelajaran menawarkan pilihan yang berbeda dalam hal strategi, materi, dan metode pembelajarannya. Yang ketiga adalah solusi yang kita lakukan adalah mengevaluasi dan merenungkan apa yang telah kita pelajari. Pembelajaran berdiferensiasi saat ini menjadi pilihan terbaik untuk berbagai sekolah di Indonesia. Akan tetapi kenyataan sekolah masih kurang dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tentu mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Untuk itu, kita harus memetakan kebutuhan belajar siswa, juga membutuhkan informasi yang akurat dari siswa, orang tua, dan orang-orang di sekitar mereka. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.